Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Kimi no Kotoga Daisuki 100 Kanojo episode ke-9 kayak gitu ya. Jadi dan sebelumnya itu bisa dibilang yang terkait dengan yang zombie itu ya, kisah zombie itu kira berakhir dengan baik gitu ya. Dan akhirnya semua cewek dapat kiss semua gitu ya istilahnya. Dan akhirnya si siapa namanya Kusuri juga akhirnya secara resmi jadi bagian daripada haremnya si Rintaro gitu ya. Jadi ini kayaknya gua nggak tahu setelah ini bakal ngapain, makanya gua penasaran nih istilahnya. Jadi kita mulai aja untuk episode ke-9 ya dari 100 Kanojo. Oke, episode 9 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, siapa nih? Oh, ini yang di opening. Oh, ini kayaknya. Oh. Oh, itu kayaknya ibunya atau kakaknya atau siapa nih? Waduh, kenapa Hakari? Ya, aduh. Oh, jadi istilahnya kenapa cuma sampai Kusuri doang? Kayaknya ini bakal drama, cowok sisanya. Sampai episode 12 nanti. Dari masing-masing ceweknya tentunya kayaknya nggak tahu juga sih. Oke. Jadi ini arahannya Rentaro ya. Acara buket bunga. Hmm. Oh, ini berarti bakal fokus ke Hakari ya. Wah, langsung semangat ya. Oh, impianku. Ah. Kayak kayaknya ya tapi gak. Oke, jadi saya Hakari itu dia kan sekarang udah pacaran sama Rentaro ya. Kayaknya ibunya atau siapapun tadi ya istilahnya dia itu nolak hubungannya Hakari sama Rentaro kayaknya. Maka tadi kan dia si Hakari kayak masa muka shock gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya itu sih kemungkinan terbesar ya. Atau mungkin hmm, soalnya soalnya Hakari kan anak orang kaya kan. Tadi ada piano juga kan. Ada piano nggak sih tadi gue lupa. Iya, kayaknya kayaknya Hakari kayaknya nggak tahu juga sih. Atau mungkin gua nggak mikir kemungkinan lain sih. Soalnya kan masa ini romance kan. Atau mungkin dia tuh pengen dijodohin istilahnya nah kan tuh. Ya atau mungkin dia tuh pengen dijodohin sama orang lain. Iya, antara dua itulah ya. Tapi gak tahu si si siapa namanya si Hakari menceritain hubungan dia sama Rentaro atau enggak ya. Berarti antara mau jodohin sama orang lain kalau enggak emang ditolak istilahnya apa hubungan mereka sama ibunya. Bersama Yu. Iya itu Yu. Gila. Aliansi Gorira. Organisasi motor. Wiki A ya. Apa tuh? Wiki AI. Oke.
Mhm. Gorila ekstremis anjing. Oh iya, sama Isuzu Sukusuri. Oh, ada minum yang penggedenya ya? Gila. Iya juga kenapa dia bawa pas lagi keluarga Rentaro. Kasuke. Rentaro family. Ya, lucu suka. Ih, aku masukin ke karung aja. Tolak peluru atlet anjing. What? Kenapa ada pakai kemas sekolah di sini? Makanya itu what? Oh, enggak itu kayaknya alien dia anjing. Bukan manusia dia. Anjing, dia yang lomba lari iya. Tolak peluru juga. Iya, gila. Oke. Buset, kayaknya gak ada kekerasan. Satu peserta. Oh, gila. Jadi saya alibinya begitu ya. Iya, dia juga takut juga. Jadi itu kegunain bawahannya buat ini. Gila, let's go. Kakui. Gila, mereka dapetin buckets dong loh. Gila, mereka punya apa jutsu sendiri anjing. Bisa belokin arah ya. Oh, Shizuka, bentar. Kenapa dia terbang? Oh, pas dia bikin angin-angin itu ya. Dia terbang anjing. Emang bener-bener kayak ini ya. Oke, para layang. Tapi saya jatuh dia. Rentaro, selamat kasih suka. Iya, aduh. Wow, kan gua dan gua anjing apa trampolin tiga, empat berapa itu anjing? Enam anjing. Gunungnya luar biasa sekali anjing. Anjing gua gak jangka sih anjing. Absurd sekali. Gila, tiba-tiba respect begini anjing. Tertolong bekat kau. Oh, kalau gitu kayak dia tersisa batin ya kalau misalkan kayak di posisi itu. Iya sih.
Berhasil ya. Janken ya. Undian. Kayak Kakudo. Sama kayak ajang kemarin deh. Oh, siasat terbaikku. Oke. Oh, oke. Oh, kan Nano itu kan orangnya iya efisien ya. Gila, sampai yang ngambil dua siapa udah pikirkan ya, luar biasa anjing Hakari. Tuh, impianku menjadi kenyataan sekarang gitu. Iya kan? Feeling gua kayaknya emang iya, dia gak ngira ke situ. Mengalahkan perhitunganku. Kalau ngambil bareng-bareng sih, dia sudah bukan manusia. Oh, dia tetap dapat. Oh, yo no. Oh, udah mengasih kah? Iya. Oh, oke. Iya, lah keseri ya. Iya, keseri baru kayak lu apa bocah banget ya. Padahal dia udah onesan gitu. Secara keberanian pun juga benar-benar berubah ya. Iya, pasti dia pakai baju gaun terus bareng-bareng gitu ya. Oh, gila. Iya nih, aduh apa cowok apa yang waktu dibilang sama siapa yang cewek mirip kayak Hakari itu? Sampai dia ngejar banget ini untuk dapat impiannya ini loh. Hmm. Oh, apa nih? Iya, no kan? Kan? Iya pasti berhubungan sama yang di awal tadi, Cok. Maksud gua kenapa gitu? Gila, tiba ngajak putus ya.
Dia langsung oh, langsung pergi dia. Iya. Oh, dia nggak mau ngerepotin ini ya, renter ya. Oh, tetep gak dikasih tahu. Iya, jadi dia pengen nyari tahu alasannya dulu. Kan tiba-tiba kan kayak tiba-tiba ngajakin putus gitu. Oh, oke. Oh, di rumahnya ya. Iya kan ada orang kaya dia. Hakari ada orang kaya, Cok. Kayak udah jelas ya dan tebakan gue tadi. Nah, ini Hakari nih. Gila, ada satpamnya, Cok. Jadi rumah apa aja di tengah komplek ada ini satu rumah satu komplek sendiri aja. Hakari ya. Telepon rumah lo nggak pakai HP. Iya. Mungkin disimpan apa diawasin. Tapi nggak mungkin sih ya. Mungkin diambil kali. Oh, Aijo-kun. Ah, udah manggilnya Aijo ya. Jadi ibunya tahu kan? Ibunya berarti sebelumnya ya. Oh iya juga ya. Gila sudah siapin surat pindah, Cok. Enggak, maksudnya kenapa? Alasannya kenapa? Oh, emang keras ibunya ya. Karena uang. Gila, ini kayak penggambaran Cinderella. Sorry apa? Rapunzel. Oh, ini suara ibunya ya. Enggak, ini maksudnya kenapa gua perasaannya kenapa satu rumah ini dipagerin begini anjing. Yang dalam itu ada oh, udah di briefing untuk biar nggak boleh masuk ya. Yo. Enggak, tapi gila tetap ya. Apa gennya Hakari the best. Ibunya pun the best gitu ya. Oh, dia terlalu sayang sama anaknya. Pada belatungnya kan buatmu sengsara anjing. Gila. Jadi saya dia itu emang ini posesif lah intinya. Terlalu sayang sama anaknya. Hmm.
Iya nih gimana nih caranya Rentaro buat membuktikan bahwa dia itu pantas untuk Hakari, Cok. Let's go. Oh, bisanya ya apa yang apa? Semanggi berdaun 4. Gila. Oke. Oh, dia kasih tahu ke orang lain ke yang lain ya. Selalu bermain kotor. Nah, itu dia. Aku juga bingung juga solusinya apa. Kawin lari. Iya, bisa ketangkep polisi juga nanti dia. 0%. Dengan mengerahkan semua yang kumiliki. Gila, itulah ya Rentaro ya. Meskipun agak aneh sih kamu galuh akhirnya nyulik anak orang ya. Tapi let's go. Hmm. Omega itu masih anak SMA gitu. Oh, jadi dia mau pamitan. Oh. Hmm. Oh, pada ngikut semua. Oke. Juga ingin kawin lari. Dia bagus kesuri. Oke. Pelarian cinta. Enggak saya kesimpulannya agak lucu ya. Dimana kayak oke kita rebut apa kita culik Hakari gitu ya. Karena emang emang nggak ada solusinya sih kalau mood gue ya di posisi ini. Gila untuk menjemput Hakari. Bagus ya episode ya. Gila ya. Jadi ya iya sih ini istilahnya berarti sisa episode bakal drama aja gitu. Drama Hakari sama ibunya. Terus nanti gua kata bakal bakal makan berapa episode ya. Mungkin nanti juga ada drama yang lain juga. Berarti saya cewek baru-baru istilahnya pas masuk ke core kedua. Kayaknya ya. Tapi apa namanya? Ya tadi ya, ke Mutga alasannya sudah jelas ya bahwa ibunya itu emang posesif sama Hakari gitu ya. Dimana itu sayang banget sama Hakari sampai akhirnya kayak gitu dan Hakari tahu hal itu. Hakari tuh tahu bahwa apa namanya si ibunya tuh sayang sama dia gitu. Makanya kapan dia itu dan dia tuh tahu ya bahwa apa namanya si ibunya tuh bisa ngelakuin apa aja gitu dengan uangnya dia. Maka daripada membahayakan orang lain gitu kan, ya kira kenapa ya kira si Hakari aja yang nyerah gitu. Dan di posisi ini ya terkait dengan Rentaro gitu kan. Tut, 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 tut. Oke. Ya tadi untuk episode ke-9 ya dari 100 Kanojo. Ya tadi untuk episode ke-9 ya dari 100 Kanojo gitu ya. Jadi ya episode yang bagus gitu ya. Jadi ini memasuki drama terkait dengan Hakari ya dan ibunya dan juga
dimana terkait dengan ibunya itu yang bisa dibilang tidak setuju gitu ya dengan hubungannya Hakari dan Rentaro gitu ya. Dimana tadi alasannya itu adalah karena dia itu emang posesif gitu ya, si ibunya Hakari itu posesif terhadap Hakari, dimana dia tuh nggak mau gitu ya nanti ada apa belatung-belatung yang akan menjadi lalat gitu ya yang akhirnya hinggap di bunga ya si Hakari ini maksudnya gitu loh. Jadi saya dia tuh bakal ngelindungin Hakari lah intinya kayak gitu. Dan kayaknya ini bukan kasus pertama kali ya. Soalnya kalau kita ngelihat dari reaksinya Hakari gitu ya, dia kayaknya udah ngerti nih bahwa kayak sebelumnya juga hal ini tuh pernah terjadi gitu. Dan makanya kenapa dia itu ketika akhirnya ibunya itu udah ngasih peringatan kayak gitu, akhirnya dia tuh tetap nurutin. Makanya takutnya ya bisa dibilang orang lain, orang yang terlibat sama dia itu bakal dalam bahaya. Dan apa namanya kemungkinan juga adalah karena dia tuh tahu sebenarnya ibunya tuh sayang sama dia gitu loh. Beda kan kasusnya kalau misalkan apa namanya apa ya bahasanya ya, kayak dengan alasan yang lain gitu kan, itu pasti kan beda tuh. Pasti kan Hakari kayak ya ogah nggak ogah gitu kan, tapi kan dia bisa dibilang apa namanya kayak dia tuh tahu sebenarnya. Nggak tahu juga sih ya apakah Hakari tahu terkait dengan intensi daripada ibunya ya, terkait dengan dia tuh sebenarnya ngelakuin itu demi Hakari gitu. Tapi ya gua nggak tahu lah ya feeling gue, tapi yang jelas dia tuh udah ada kasus sebelumnya yang apa namanya mungkin akhirnya ibunya pun juga ya tadi ya berusaha buat ngelindungin Hakari dari orang-orang di luar gitu ya istilahnya. Dan ya Hakari akhirnya tahu bahwa kalau misalkan dia tetap bersama orang itu maka dia bakal apa namanya bakal orang itu bakal dalam bahaya lah intinya kayak gitu. Dan apa namanya si Hakari tadi akhirnya sebelum putus gitu ya, jadi dia itu apa pengen dapat impian tadi ya, istilahnya impiannya dia sejak kecil itu adalah foto bersama orang yang dia sayangi gitu ya di apa di baju apa di gaun pengantin kan tadi istilahnya. Dan akhirnya dapat kesempatan itu tadi istilahnya gitu kan. Dan emang beruntung banget sih kalau menurut gue ya, meskipun tadi dia tuh cukup taktikal ya dengan apa namanya terkait dengan yang apa yang undian itu ya istilahnya, tapi kan akhirnya itu dia tuh sempat pernah ngambil satu-satu kan, dan akhirnya tetap aja yang dapat terakhir itu adalah si Hakari gitu. Dan juga apa namanya ya waktu pas yang sama si Kusuri juga kan, dimana kayak Hakari itu kayak ngasih kesempatan untuk ke Kusuri, dan untung banget ya si Kusuri pun juga sadar dengan kondisi itu kan, maksudnya kayak akhirnya dia tuh ya udahlah gitu, karena kan dia juga sayang sama Hakari juga kan, jadi kira ya yang dapat foto itu Hakari, akhirnya mereka foto bareng-bareng tuh kan istilahnya. Dan ya apa itu mau waktu pada saat si Hakari akhirnya apa akhirnya berhasil nih ya untuk dapetin impiannya dia gitu ya, untuk foto pakai baju pengantin. Akhirnya setelah itu akhirnya putus gitu ya, itu agak sedih sih kalau menurut gua istilahnya gitu ya. Dan bisa dibilang ceritanya Hakari sama Rentaro ini tadi gua nyebutnya itu mirip kayak Rapunzel ya, Rapunzel atau siapa gitu, dimana yang apa yang di atas menara itu loh, yang apa cewek yang di atas menara, terus kira MC itu yang di bawah tower ya kalau nggak salah. Jadi kalau ceritanya kan pakai tower tuh. Nah si MC cowok itu yang di bawah itu, dan kira nanti buat ngejemput si ceweknya tadi kan istilahnya gitu. Nah kira soalnya gini kondisinya sekarang adalah Rentaro itu nggak bisa ngapa-ngapain karena pertama seperti yang dia bilang bahwa dia itu nggak punya uang, dia bukan siapa-siapa. Dia mau nunjukin worthy-nya dia pun itu bisa sebenarnya, karena kan Rentaro literally Risman gitu ya, maksud gua benar-benar jago banget istilahnya. Tapi kan itu terkait dengan orang-orang yang memang related sama dia gitu kan, maksud bukan related siapa namanya ya, orang-orang yang memang jodohnya dia lah intinya, dapat pelet, dapat buff pelet kan dari si dewa gitu kan istilahnya. Nah kalau orang lain kan nggak tahu juga nih istilahnya gitu kan. Jadi apa kalau misalkan nanti dia menggunakan wristman-nya dia gitu ya, istilahnya wrist-nya dia gitu ya, apakah berhasil atau enggak, nah itu kan nggak tahu, karena kan bukan, nggak tahu juga sih ya si ibunya ini ternyata tiba-tiba ibunya jodohnya si Rentaro pecah sih gitu ya. Tapi apa itu kemungkinan yang mungkin terjadi, karena kan emang absurd ya. Tapi apa si siapa Rentaro itu nggak punya pilihan gitu. Jadi kayak apa namanya
kayak dari segi dia mau ngeyakinin pun nggak bisa, dia pun juga nggak bisa masuk ke rumahnya karena dijaga sama satpamnya, dia nggak bisa ngehubungin si Hakari. Jadi bisa dibilang emang nggak ada jalan gitu loh istilahnya untuk secara diplomasi kan tuh ya, diplomasi gitu. Dan akhirnya ya kesimpulan diambil sama Rentaro itu adalah ya dia pengen kawin lari sama Hakari gitu loh istilahnya, dimana apa namanya si Rentaro akhirnya minta izin gitu ya ke yang lain buat ya dia pengen lari sama apa namanya Hakari, dan akhirnya ya hidup di kota lain sampai akhirnya nanti mereka bisa balik lagi gitu loh, sampai nggak tahu kapan gitu kan. Maksud gue itu agak kocak sih ya kalau kita ngebayangin ya. Maksud gue kesimpulan yang diambil itu adalah ngeculik anak orang, dan itu kan literally sudah pidana gitu ya istilahnya, dan Rentaro bisa kena penjara gitu ya. Dan ya maksud gue yakin penyesuaiannya bukan itu. Gue yakin nanti mungkin bakal ada momen di mana Rentaro sama ibunya ini mungkin nanti bakal ketemu, dan akhirnya mungkin ada conversation di sana gitu ya. Tapi yang jelas gue yakin penyelesaiannya itu bukan kawin lari itu. Tapi pilihan untuk lebih pilih kawin lari itu bisa dibilang agak lucu aja kalau mood gue. Karena ya, tapi kan Rentaro ya mana peduli gitu kan. Rentaro mah yang pidana gitu ya. Yang penting gue bisa bersama sama Hakari gitu. Karena gak cuma terkait dengan dia itu pengen sama Hakari ya, tapi jangan lupa bahwa kalau misalkan nanti si Rentaro sama Hakari ini putus atau bisa dibilang kayak udah gak berhubungan lagi, maka Hakari itu bisa dead loh istilahnya. Hakari itu bisa dead gitu loh istilahnya. Dan karena kan itu kan memang sudah efek samping daripada yang dewanya itu kan istilahnya. Jadi orangnya itu semua itu harus jadi pacarnya Rentaro gitu. Nah itu sebenarnya jadi pertanyaan untuk teknisnya juga sih. Kayak misalkan apakah setelah jadi pacaran saya kira putus, saya kira kutukan itu selesai gitu kan, atau mungkin tetap berjalan setelah mereka putus gitu loh. Nah itu yang gue penasaran sebenarnya. Jadi istilahnya goal akhirnya itu sebenarnya sampai mana? Apakah sampai nikah gitu kan? Feeling gue sih kayak sampai nikah ya. Jadi kayaknya terkait dengan yang kalau misalkan dia nggak jadi pacar lu dan tidak bakal dead, itu kayaknya goalnya itu ya sampai nikah, sampai mereka semua itu nikah gitu. Anjing kalau gitu 100 orang semuanya nikah, lu bikin satu kota anjing istilahnya gitu ya. Lu ngebayar satu tempat sendiri, beli tanah gitu ya, bikin wilayah, dibikin satu RT anjing istilahnya, gila. Jadi apa namanya itu kayak gitu. Jadi gue jadi makin penasaran nih saya nanti bakal jadi kayak gimana. Gitu segitu aja untuk episode ke 9 ya dari 100 Kanojo gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 10 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.